warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Indahsari dengan NIM 2101061100039. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja di sini saya akan membahas Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Infeksi COVID-19 di Indonesia melampaui angka 1 juta pada Selasa 26 Januari 2021. Beberapa media asing pun menyoroti lonjakan kasus di tanah air, satu di antaranya media berita Prancis AFP. Dikutip dari Kompas.com, kantor berita AFP menyatakan bahwa dengan tingkat kemungkinan rendah di Indonesia, kasus infeksi diyakini jauh lebih parah dibandingkan dengan yang ditunjukkan melalui angka. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta orang. Kabar baiknya, sekitar lebih 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sakit di Indonesia kewalahan dengan kasus infeksi COVID-19. Ini menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang paling terdampak di Asia. Media AFP juga mengutip pernyataan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Wiono, di mana ia berpikir bahwa Indonesia telah mengalami satu letupan Penularan virus corona di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang secara bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona dengan sebutan 5. Tingginya kasus COVID-19 di DKI Jakarta membuat aparat kepolisian membatasi mobilitas pengguna jalan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo Senin siang mengatakan, kepolisian akan memberlakukan pembatasan mobilitas penggunaan jalan di 10 titik yang berbeda. Aktivitas pengguna jalan sendiri dimulai pukul 9 malam hingga jam 4 pagi. Apakah sudah tahu protokol kesehatan 5M yang membantu mencegah penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M, yakni 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun maksimal 20 detik. Ini adalah cara efektif mencegah penularan virus corona. 2. Memakai masker. Memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ini salah satu kebijakan pemerintah yang sangat ditekankan. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. 4. Menjauhi kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit ataupun orang yang berusia di atas 60 tahun atau bisa disebut dengan lansia. 5. Mengurangi mobilitas. Jadi, semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar oleh virus COVID-19.
Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Dalam melakukan prokes 5M, kita juga diharuskan pemerintah untuk mengikuti vaksinasi dengan tujuan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dengan tujuan yang ingin dicapai, pemberian vaksin adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, tetapi vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity. Tidak dianjurkan untuk menerima vaksin adalah anak-anak atau orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkannya vaksin, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, pentingnya tetap menjaga daya tahan tubuh setelah divaksin. Vaksin memang banyak manfaat, namun perlu diketahui vaksin bisa berbahaya bagi lansia atau mempunyai sakit berat. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga untuk meningkatkan imun tubuh agar tidak mudah sakit, sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Untuk menjaga kebugaran tubuh bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, berjemur, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat dengan cukup. Tidak lupa mengonsumsi vitamin C ataupun E untuk menghindari efek buruk dari dampak COVID-19. Dalam hal ini, jika diterapkan dengan sesuai, vaksin COVID-19 dapat menjadi solusi baik untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan partisipasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.